Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila bi'idhnihi sirajan munira. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang berharap Allah, hari akhir, dan mengingat Allah senantiasa sebanyak-banyaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liyutammima shalihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wa kama qala sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika syahidina syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pagi malam hari ini, pada maghrib ini, istiqomah setiap awal bulan di pekan pertama Ahad malam Senin kita sama-sama belajar ini. Namanya kitabnya adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karyanya Imam siapa Pak? At-Tirmidzi, muridnya Imam Bukhari. Ini berkisah tentang sosoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersumber dari riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin per poin dikupas tuntas tentang bagaimana dedeg pengadeg kalau bahasa orang Jawa ya. Bagaimana sosoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari mulai rambutnya, celaknya, bajunya, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir kita bahas tentang terompahnya, sendalnya, dan khufnya. Khuf itu seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit, menutupi mata kaki. Biasa dipakai oleh orang Arab dobelan dengan sepatu. Jadi ada sepatu, ada khuf, double gitu ya. Itu biasa dipakai ketika musim dingin. Nah, syariat Islam membolehkan ketika musim dingin itu memakai khuf, dan kita tidak perlu mencopot ketika wudhu. Cukup membasuhnya, mengusap dengan membasuh beda. Kalau membasuh airnya mengalir, kalau mengusap seperti jidat nggak harus mengalir. Yang mengasup, yang diusap bukan bagian bawah yang kotor, tidak, tapi yang bagian atasnya. Itu contohnya syariah Islam. Betapa poinnya adalah syariah Islam itu meringankan, betapa tidak membuat madharat umatnya, begitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang cincinnya Nabi. Ada bapak yang suka cincin? Cincin kawin juga dilepas kali ya kemarin. Kalau saya cincin kawinnya jadi jual. Buat makan. Nggak segitunya kali. Cuma kalau saya memang nggak biasa pakai cincin karena rongga tulang tangannya lebih besar daripada rongga di belakangnya. Jadi kalau di sininya seret, di sini ngoblok gitu. Nah, dia agak repot. Nih, Nabi ternyata pakai cincin. Nah, kita hari ini akan bahas bersama. Baik, per poinnya selewatan selintas ini tentang kitab sudah kita bahas, urutan babnya apa saja kita sudah bahas, sudah. Sebentar, agak majuan sedikit biar lebih kelihatan semua. Oke, gambaran fisik Nabi, kemudian tanda kenabian, rambut Rasul, sisir rambut Rasul, uban Rasul. Kemarin kita sudah belajar bahwa Nabi ternyata memerintahkan kita untuk berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi senang memelihara uban. Nah, umat Islam diajari oleh Nabi untuk mewarnai ubannya. Jadi kalau ini bapak-bapak yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam, itu boleh pakai henna, warna henna atau warna merah. Nabi sendiri pernah mewarnai rambutnya dengan warna merah. Yang dilarang warna hitam. Karena seakan-akan kita jadi ABG lagi. ABG tua katanya. Ya, ini contoh uban ya. Bahkan perintahnya setara dengan perintah jenggot, potong kumis. Gitu ya. Nabi perintahkan kita untuk mewarnai uban itu seperti perintah untuk memelihara jenggot dan memotong kumis gitu. Kalau di uban itu kholifu al-yahud, hendaknya kalian berbeda dengan orang Yahudi. Kalau di kumis itu kholifu al-musyrikin, hendaknya kalian berbeda dengan orang musyrik. Penampilannya sama-sama orang Arab, pakai gamis, sama-sama pakai gamis gitu. Apa ciri khasnya? Kira-kira itu yang dicari.
Ciri khasnya umat Islam adalah sama-sama pakai gamis tapi cukur di kumisnya, sementara jenggotnya dibiarkan. Walaupun ada perintahnya dibiarkan, tapi ternyata Ibnu Umar yang mendengar langsung dari Nabi SAW tentang dibiarkannya jenggot ini, ternyata memotong juga kalau jenggotnya sudah melampaui kegenggaman. Jadi bukan berarti kemudian sepanjang-panjangnya berantakan gitu, enggak. Sampai dengan genggaman, Ibnu Umar memotong jenggotnya ketika umroh itu. Padahal beliau yang menerima hadis ini. Jadi boleh nggak memotong? Boleh. Kerapihan gitu sampai dengan batas tertentu. Baik, itu uban. Kemudian inai, celak, itu kemarin kita sudah pelajari. Rasulullah ternyata bercelak, Pak. Makhtunam makhulatan bikuhlil inayati ainah. Kalau bahasa Al-Barzanji itu begitu. Nabi itu terlahir makhtunan, terkhitan, makhulah, dikasih celak. Itu sebab maka tradisi kita di kampung ketika anak bayi kita dimarhabankan gitu, diakekahkan, dikeliling, dikasih hias-hiasan gitu ya, termasuk matanya gitu. Kata Nabi itu celak bisa membuat mata lebih sehat, bulu matanya lebih tebal dan seterusnya gitu. Nabi bercelak. Hari ini di Indonesia barangkali sudah jarang, tapi kalau kita lihat orang India, Pakistan, tebel. Ya Pak, bolehkah itu dilakukan? Silakan. Yang begitu itu sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Kalau memang kontekstual dengan budaya masyarakat, silakan. Nah, sekarang yang pakai celak perempuan, Ustaz. Nah, ini problem. Bukan berarti kemudian kita ngikuti perempuan ya. Bagaimana pakaian Rasulullah SAW, bagaimana bajunya Rasul, kemarin kita sudah tampilkan. Sandalnya, sepatunya, sampai dengan ini salah nih. Ketukar ya, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sekarang kita masuk ke sini, bagian ke-11 dan sampai dengan 14. Cincin, cara Rasulullah memakai cincin, pedangnya, baju dan topi sampai 15. Nah sampai dengan 15. Pak, kalau bahasanya kurikulum merdeka itu pertanyaan pemantik dulu. Ada pertanyaan pemantiknya. Bapak pakai cincin di jari manis tangan mana? Kiri atau kanan? Nah, nanti kita cocokkan dengan Nabi. Ya Pak, apakah itu sesuai dengan Nabi atau tidak gitu ya. Baik, kita mulai dengan Ummul Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka, Allah membuka pikiran kita, membuka hati kita, bisa memahaminya dengan lapang gitu ya. Kemudian kalau kita bisa amalkan, kenapa tidak? Bisa kita amalkan, mengikuti sunnahnya Nabi, mencontoh orang yang kita cinta. Harapannya kita akan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Yani baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. La hadiniya kullin tasalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selintas, saya skip cepat-cepat saja. Ini tentang penulisnya, Imam At-Tirmidzi itu siapa, di mana tempat tinggalnya, apa hubungannya dengan yang Bukhari. Bukhari itu Bukhoro, ini Tirmidzi. Jadi nama daerah ternyata, Bukhari maupun Tirmidzi itu adalah nama daerah. Imam Bukhari adalah gurunya Imam Tirmidzi. Wajar satu kampung kira-kira begitu. Ya Pak. Sekarang Uzbekistan wilayahnya. Baik, berikutnya bentuk tubuhnya Rasul sudah kita bahas. Bentuk tubuh Rasul masih nggak gemuk, nggak dan seterusnya. Tangannya, giginya, dan seterusnya. Kalau nengok bagaimana, kemudian khotamun nubuwah, ciri kenabian, dibelekatnya Nabi SAW, bagaimana ditumbuhi bulu-bulu katanya. Ini simbol sebenarnya yang itu, bukan seperti itu persis sama apa adanya. Baik, kemudian rambutnya Rasul, bagaimana cara bersisirnya Rasul, sudah kita kupas. Rasulullah melarang bersisir kecuali sekali-kali, maksudnya jangan lenje. Jadi laki-laki jangan lenje, harus gagah gitu. Kira-kira konteksnya di sana. Lalu uban Rasul, ini sudah uban Rasul. Rasulullah menyemir rambutnya. Nabi menyemir dengan warna merah gitu. Ada hadisnya. Maka kalau ada tarekat tertentu yang mewarnai rambutnya warna merah, oh berarti mengikuti hadis ini. Nah kalau ini contoh konkret ada kuhl
apa namanya Pak? Celak mata. Ini kelihatan orang sono biasanya India, Pakistan, Bangladesh ya. Kita sudah mulai langka. Ini pakaian Rasulullah. Disclaimer dulu, tidak persis ini adalah hakul yakin miliknya Rasul, tidak gitu. Ini cuma sekedar gambaran sajalah kira-kira gitu ya. Baik, ini pakaian Rasulullah, sudah bajunya Rasul bagaimana? Baju Nabi itu suka baju putih, gamis putih gitu ya. Sesuai dengan budaya masyarakatnya, wajar karena di sana panas. Ya Pak, kalau pakai baju putih kan bisa, kita tahu sekarang teknologinya, kalau baju putih itu bisa menolak panas gitu kan, jadi lebih adem. Kalau panas, pakai baju hitam tambah panas, kira-kira gitu. Baik, berikutnya tentang khuf, kemarin sudah, ini seperti ini kira-kira khuf. Jadi kasut gitu, tapi dari kulit, terbuat dari kulit. Baik, bisa jadi di dalamnya dirangkap lagi pakai, apa bahasa kita, kaos kaki gitu ya, kaos kaki tambah khuf, ditambah lagi yang lebih tebal lagi bagian depan, bagian luarnya apa kayak orang di proyek itu Pak, boot, sepatu boot misalnya gitu ya. Baik, ini khuf boleh. Berikutnya sandal, terakhir adalah sandal. Sandalnya Nabi digambarkan seperti ini tentu saja replika sudah pasti gitu, gambarkannya seperti ini, depannya satu jepitan, di belakangnya kanan kiri gitu, lalu dijadikan sebagai simbolnya ditapal, namanya tapal ya. Capal atau capal Nabi di peci. Kemarin kita sudah bahas, ini maknanya apa? Maknanya adalah begitu hinanya kita di hadapan Nabi, nggak setara dengan Nabi, sampai-sampai layaknya kita itu ada di bawah telapak kakinya Nabi, kira-kira. Telapak kakinya kita pakai. Gitu. Itu ikraman wa ta'ziman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Filosofinya begitu kira-kira. Jangan sampai kita kemudian sulangung, kata orang Sunda, nanti sulang. Sulang itu apa namanya, nggak sopan di hadapan Nabi gitu ya. Bahwa kita derajatnya Masya Allah begitu rendahnya. Kalau orang apa namanya, orang Jawa zaman feodalisme, zaman kerajaan, ada bahasanya duli tuanku. Saya baru tahu belakangan katanya duli itu ternyata daki maknanya. Jadi hamba ini setara dengan derajatnya dakinya seorang raja. Segitunya rendahnya kita gitu kira-kira. Di hadapan Nabi ya sama gitu ya. Memang Al-Quran yang mengajarkan an-nabiyyu aula lil mu'minina, bil mu'minin atau lil mu'minin kan? Nabi itu lebih utama, gimana ayatnya? Bil mu'min, pakai bi ya. Betul ya, pakai bi ya gitu. Lalu berikutnya kemudian yang paling utama sebelum diri sendiri adalah Nabi SAW itu. Hubungannya nanti apa namanya hadisnya Nabi nanya sama Umar bin Khattab, Umar, siapa yang kamu paling istimewakan di dunia ini? Manusia yang paling istimewa dia menurutmu gitu ya. Setelah diriku, engkau ya Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, salah Umar, dahulukan aku. Ayatnya barusan tadi. Ada sumber rujukannya. Makanya wajarnya kalau kemudian kita tinggal di hadapan Nabi kira-kira setara dengan telapaknya Nabi gitu. Saking bagaimana kita memuliakan Nabi SAW. Baik, ini sandalnya. Sekarang kita masuk cincinnya. Nabi itu ternyata punya cincin. Cincinnya dari perak. Cincin Rasulullah terbuat dari perak, sedangkan permatanya dari Abesina. Dulu namanya Abesina alias Habsyi, sekarang Ethiopia. Kok bisa terkenal? Iya, sampai sekarang Pak. Konon katanya batu permatanya Raja Inggris tuh yang paling gede, yang karatnya paling tinggi itu asalnya dari Afrika. Lalu ada lagi warisan budaya nasional Indonesia, Nusantara Indonesia, sekarang adanya di Belanda. Gitu kira-kira ya. Kok bisa dari Habsyi? Iya. Sampai sekarang ada batu Afrika yang paling bagus, paling mahal. Saya nggak tahu batunya apa, batu jenisnya apa gitu. Bapak nggak ada suka batu ya Pak ya? Ada batu virus, ada batu apa namanya Kalimaya, Kalinyata. Ya macam-macam itu ya batunya, bacan gitu ya. Merah delima. Zaman dulu, sekarang udah hilang. Lagi booming, Masya Allah, di mana-mana orang rebutan batu. Sekarang tahu deh kemana. Ya baik, Bapak ini hadisnya sumber riwayatnya dari mana, dari siapanya?
Oke, sebelah kanan ini sumber riwayatnya siapa? Ini matan hadisnya. Berikutnya, tatkala Rasulullah SAW hendak menulis surat kepada penguasa bangsa Ajam, yakni bangsa asing bukan Arab, kepadanya diberitahukan sungguh bangsa Ajam tidak akan menerimanya kecuali surat yang memakai cap. Maka Nabi dibuatkan sebuah cincin untuk cap surat. Terbayanglah dalam benakku putihnya cincin itu di tangan Rasulullah SAW. Kata siapa nih? Ishaq bin Mansur dari Mu'adz bin Hisham, dari ayahnya dari Qatadah, bersumber dari Anas bin Malik Rasulullah. Sumbernya dari Anas bin Malik. Ya, jadi yang mengucapkan terbayanglah dalam benakku putihnya cincin itu di tangan Rasulullah itu adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik kok tahu? Iya, sebab Anas bin Malik itu dititipi oleh ibunya. Umur 10 tahun ketika Nabi hijrah ke Madinah, ibunya mengantarkan Anas bin Malik. Ini anak saya ya Rasul, saya nggak bisa bantu perjuangan. Tolong terima anak saya jadi pembantumu. Itu doang. Ya, ini Anas bin Malik. Lalu minta didoakan oleh Nabi, ya Rasul doakan anak saya menjadi anak yang baik gitu. Nabi kemudian berdoa setelah sholat berjamaah bersama keluarga mereka gitu. Nabi kemudian berdoa mendoakan segala kebaikan untuk Anas bin Malik. Satu di antara doanya Nabi untuk Anas bin Malik adalah semoga Anas bin Malik engkau nanti akan menjadi orang tua yang paling banyak anak cucunya gitu. Dan benar. Sebelum Anas bin Malik meninggal dunia, konon katanya anak cucu cicitnya itu lebih dari 100 orang. Doanya Nabi. Doanya Nabi. Halo, kalau kita Pak, sudah ada yang punya cicit? Cucu sudah ada cucu ya? Masih bisa dihitung anak berapa, cucu berapa ya kan masih belasan, masih bisa dengan jari. Ini lebih dari 100. Bayang. Bapak jangan tanya dari istri berapa gitu, yang nggak usah. Yang penting adalah Anas bin Malik benar subur luar biasa karena doanya Nabi SAW. 10 tahun Anas bin Malik tinggal bersama dengan Nabi di rumahnya Nabi, maka kehidupan keseharian Nabi termasuk tentang cincin Nabi Anas bin Malik tentu tahu. Gitu. Wajar kalau tahu. Ya, baik. Ini cincin Nabi. Ada dua berarti cincinnya nih. Cincin yang satu diisi pakai permata, batu permata dari Afrika, Ethiopia. Ini gambaran, lagi-lagi disclaimer, ini sekedar contoh saja. Kira-kira seperti itu, cincinnya konon batunya batu hitam begitu. Nah, satu lagi adalah cincin untuk stempel. Kalau cincinnya begini kan nggak mungkin jadi stempel, Pak. Ya kan? Cincin stempel kayak apa? Ini dia. Ini perak. Nah, isinya tulisannya ada Allah, Rasul, Muhammad. Di balik posisinya. Allah, Rasul, Muhammad. Bukan Muhammad, Rasulullah. Sebab kalau Muhammadnya di atas, Allahnya di bawah. Sedemikian rupa diperhitungkan, Pak. Kebayang nggak? Jadi ya, kalau dibacanya Muhammadun Rasulullah. Dari bawah tapi. Kok bisa begitu? Iya, sebab kalau dari atas, nanti Allahnya di bawah Muhammad. Sampai segitunya, Pak. Luar biasa. Itu 15 abad yang lalu sudah terpikirkan sedemikian rupa. Anggaplah ini perak begitu. Ini atasnya adalah cincin kenabian yang jadi stempel. Oke. Ukiran yang tertera di cincin Rasulullah SAW adalah Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Ini Muhammad, Rasul, Allah. Sesungguhnya apabila Nabi memasuki jamban, maka ia melepaskan cincinnya. Cincin yang mana? Ini. Sebab cincinnya ada Allahnya. Oke, kalau yang cincin batu bagaimana? Cincin batu sih nggak masalah, kan nggak ada kalimat Allahnya di situ, gitu ya. Baik. Nah, sebentar ada satu. Karena sebagaimana dikatakan bahwa cincin Nabi dipakai sebagai pengecap surat, maka Nabi tidak memakainya karena fungsinya pun lain. Atau mungkin saja pengertiannya bukan tidak dipakai tapi jarang. Yang jarang dipakai adalah ini cincin kenabian, karena dia statusnya sebagai stempel, gitu. Gitu ya Pak. Jadi kalau surat menyurat urusan tata negara itu baru dipakai gitu ya. Kalau yang tadi itu cincin keseharian gitu ya. Baik. Nah, tadi yang saya tanyakan, Nabi pakai cincin di sebelah mana? Ternyata ini. Jari mana? Sesungguhnya Nabi memakai cincin di jari tangan kanannya. Konon katanya. Saya tanya sama yang lebih paham soal cincin itu. Beberapa waktu yang lalu, Jumat kemarin kalau nggak salah, saya tanya, dia bilang, sebenarnya di jari kanan atau jari kiri? Tergantung Pak Ustadz. Kalau batu, tangan kiri. Kalau permata, tangan kanan. Emang beda? Dia bilang, iya, beda antara batu dengan permata katanya. Ada lagi mutiara. Kalau mutiara bukan, itu bukan batu. Kalau mutiara diambil dari hewan.
Dari kerang kan, kerang laut, bahkan juga kerang air tawar sekarang teknologinya sudah. Ada air putih, ada warnanya hitam, ada yang merah gitu. Itu kerang, itu mutiara, bukan batu. Kalau yang apa namanya permata tadi itu batu, batu permata. Kalau batu permata tangan kanan, jari manis tangan kanan. Kalau batu kali gitu, kali maya kayak nyata gitu ya, tangan kiri. Oh gitu, tapi iya. Kenapa Nabi pakai batunya itu di tangan kanan? Karena dia statusnya batu permata dari Afrika, gitu katanya. Wallahu a'lam. Tapi kalaupun kita pakai batu sebelah kiri, nggak ada urusan, nggak haram, nggak haram. Gitu ya. Ya, baik. Ini tentang cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah pedangnya Rasul. Lagi-lagi ini cuma sekedar gambaran saja, tidak selalu persis sama. Konon katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya banyak pedangnya. Ada konon hampir, ada yang bilang sampai 9 jenis pedangnya gitu. Satu di antaranya yang seperti ini. Yang ini nanti diikuti oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Punya pedang namanya Zulfikar. Zulfikar tuh yang punya pemikiran, arti harfiahnya redaksionalnya. Ada cabangnya di ujung gitu. Itu tujuannya adalah untuk menangkis serangan gitu. Bisa memutarnya kemudian bisa mematahkannya. Itu. Salut hulu pedang Rasulullah terbuat dari perak. Ujungnya kurang dari perak. Ini sumbernya dari Anas bin Malik lagi. Samurah mengaku bahwa ia membuat pedangnya meniru pedang Rasulullah. Ada Samurah, sahabat Nabi, ngaku-ngaku saya meniru, mencontek, copy paste dari pedangnya Rasulullah. Sedangkan pedang Rasulullah itu terbentuk Hanafiyah. Hanafiyah itu bagaimana? Hanafiyah itu lengkung begini. Apa Pak? Kayak bulan sabit. Ya, kayak bulan sabit kan gitu, lengkung ya. Itu bedanya dengan pedangnya perang salib, pedangnya pasukan salib. Kalau pasukan salib pedangnya kan tegak lurus, ya kan Pak. Di sininya ada pengamannya, begitu silang menandakan salib, ya kan. Kalau mereka menandakan salib, kalau orang Islam pedangnya beda nih, kayak bulan sabit, kira-kira begitu, ada lengkungan. Gitu. Konon satu di antara yang paling tajam adalah pedang Damaskus, ya. Pedangnya tipis tapi tajamnya luar biasa. Bahan metalnya beda gitu. Dicari susah, dibuat lagi susah katanya gitu. Baik, ini riwayat tentang pedangnya Rasulullah SAW. Satu di antaranya replikanya seperti ini. Wallahu alam apakah ini betul persis seperti itu gitu atau tidak. Yang pasti Rasulullah punya pedang. Kira-kira gitu poinnya. Baik, berikutnya baju topi besi Rasulullah SAW. Sampai mana saya pakai? Oke, sampai di situ doang. Baju dan topi besi Rasulullah SAW. Bagaimana dengan baju dan topi besinya? Sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu Ghazwatul Uhud memakai 2 baju besi. Ghazwatul Uhud, perang Uhud, perang kedua yang diikuti oleh Nabi, perang besar. Yang perang pertama adalah perang Badar tahun kedua Hijriah. Berikutnya di saat perang Badar Nabi menghadapi kafir Quraisy jumlahnya 1000 orang, 1000 pasukan. Nabi hanya membawa 313 pasukan. Tapi Nabi menang. 1:3 tapi Nabi menang. Karena waktu itu memang daya juangnya luar biasa. Anshkariman au mut syahidan gitu. Hidup mulia atau mati syahid. Mereka nggak punya pilihan. Umat Islam nggak punya pilihan. Kalau menyerah kalah habis. Sampai-sampai doanya Nabi kan, ya Allah kalau hari ini engkau tidak tolong kami maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu nanti gitu. Sampai segitunya. Lalu kemudian di surah Al-Ahzab kita temukan Nabi kemudian dibantu oleh para malaikat musawwimin. Mereka punya ciri khas yang dikenali oleh Nabi. Oh itu malaikatnya kelebat gitu. Mereka menumpas. Itu sebab kemudian umat Islam menang gilang gemilang di saat perang Badar. Tahun kedua. Tahun ketiga kaum musyrik Quraisy balas dendam. Masa 1:3 kalah. Kita siapkan 3000 pasukan. Lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Dari yang awalnya 1000 menjadi 3000 pasukan. Itu yang disiapkan untuk perang Uhud. Nabi hanya menyiapkan 1000. Lagi-lagi banding 1:3 gitu. Nah, kali ini Nabi kalah di saat perang Uhud itu. Kalah. Kita tahu apa sebabnya? Satu adalah pengkhianatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Pernah dengar ceritanya, Pak? Pernah dengar ya? Abdullah bin Ubay bin Salul itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah tokoh
kaum Khazraj. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah tuh ada dua suku terbesar, yang dua-duanya ini sangat kuat, saling mengalahkan satu sama lain. Sukunya namanya suku Aus dan suku Khazraj. Khazraj dipimpin oleh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Konon katanya satu saat Khazraj menang perang, Abdullah bin Ubay bin Salul akan diangkat menjadi presidennya Madinah. Kira-kira pemimpinnya Madinah. Tapi kemudian masyarakat memahami kalau Khazraj yang jadi pemimpin, nanti Aus nggak terima. Kalau Aus yang jadi pemimpin, Khazraj nggak terima. Bapak tahu pertikaian antar dua suku yang besar ini memakan waktunya 120 tahun. Indonesia baru merdeka 79 tahun. Segini panjangnya ya. Itu perang terus 120 tahun. Hari ini bapak saya mati, tentu saya balas dendam kan kira-kira. Hari ini saya meninggal, keluarga saya meninggal, saya tahun depan saya balas dendam gitu. Jadi nggak habis-habis tuh Pak. Ya, yang kita nggak sering melewati adalah Nabi itu diminta hijrah ke Madinah, bukan hanya ngajarin agama, tidak. Tapi Nabi diminta untuk datang ke Madinah untuk mendamaikan dua suku yang bertikai ini. Menjadi apa? Menjadi pemimpin di antara mereka. Jadi mereka mendaulat Nabi untuk menjadi pemimpin negara, memimpin mereka Aus dan Khazraj. Itu sebab ketika kemudian Nabi hijrah, yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun negara dengan Mitsak Madinah, namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah Undang-Undang Dasar 45-nya kita. Bahkan saya sering sampaikan ini, Profesor Dr. Ahmad Sukarja SHMH, aslinya Kuningan, beliau pernah menjabat pejabat rektor setelah Pak Quraish Shihab. Zaman saya 95, saya Pak Quraish masih. Setelah itu kemudian setelah Pak Quraish diangkat menjadi menteri, beliaulah pejabat rektornya. Ini ahli di bidang tata negara, satu di antaranya dari UIN. Sekarang masih hidup. Beliau pernah menyatakan, saya dengar langsung dari pernyataan beliau, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu adalah cerminan dari Mitsak Madinah, Piagam Madinah. Dalam hal apa? Dalam hal menerima kemajemukan, Bhinneka Tunggal Ika. Piagam Madinah tidak memaksa orang Yahudi Madinah harus masuk Islam, tidak. Justru sebaliknya, Piagam Madinah mengakui eksistensi Yahudi Madinah. Lalu mereka diikat dalam bingkai kenegaraan, negara kota, namanya negara Madinah. Gitu. Kalau nggak salah hitung 13 jumlahnya suku Yahudi yang ada di Madinah, yang ditulis dalam Mitsak Madinah itu. Kebayang Pak ya? Jadi kalau kemudian founding father kita, pendiri bangsa kita Indonesia ini, membangun bangsa, mendirikan Indonesia ini dengan mengadopsi ke sana konkret, mereka siap menghapuskan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya misalnya gitu. Bagi beliau ini adalah cerminan Mitsak Madinah. Kita menerima kebinekaan. Maka disebut semboyannya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Iya, yang penting bersatu. Soal agama itu urusan personal masing-masing, silahkan gitu ya, urusan warga negara. Yang penting kita bersatu dalam satu ikatan negara, NKRI gitu. Nah itu peristiwanya Nabi membangun negara Madinah dengan Mitsak Madinah. Nah cuma tapi siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul tadi Pak sakit hati. Secara zahir dia masuk Islam, karena umatnya pada masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam ditinggalin Pak, ya kan? Bagi seorang politisi nggak punya masa, kehilangan masa itu udah kehilangan segalanya, ya kan? Suku Khazraj yang dipimpinnya ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian mengeluh-elukan nama Nabi Muhammad SAW, sementara nama besarnya Abdullah bin Ubay bin Salul tenggelam di bawah bayang-bayang Nabi. Sekali lagi tadi bagi politisi nama besar itu sangat penting. Kalau sudah tidak punya nama lagi, dia seakan-akan nggak punya segalanya, gitu ya. Karena nama pamor, gitu kan, akhirnya kemudian kekuasaan kan, gitu kira-kira. Kalau nggak punya nama, ya berarti nggak punya kekuasaan dia. Baik itu sebab maka kemudian dia meskipun secara zahir ngaku beriman, secara zahir masuk Islam, tapi dia kemudian memendam dendam, kesumat kepada Nabi SAW. Iri, dengki, hasudnya membara. Di tahun ketiga di saat perang Uhud, dia punya kesempatan membawa pasukan Khazraj yang dulu dia pimpin gitu, 300 orang. Di antara 1000 itu ada 300 orang adalah dari Khazraj, di bawah komando Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian sudah merencanakan Pak, berangkat ke
Uhud di tengah jalan dia gembosi, 300 pasukan di bawah kendalinya ditarik mundur. Kalian mau mati, apa istilahnya bahasa kita tuh, mati konyol gitu. Yang kita hadapi 3.000 pasukan, kayak kita cuma 1.000, pulang gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya 300 digembosi, cuma tinggal 700, Pak. Nabi membawa pasukan di perang Uhud itu cuma 700, lawannya 3.000, kebayang. Itu pengkhianatannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini perang Uhud. Panjang cerita Abdullah bin Ubay bin Salul, pengkhianatannya sangat banyak, luar biasa gitu. Sampai nanti akhirnya di ujungnya gitu, kalau orang sudah kelihatan banget pengkhianatannya, jangan kamu berdiri menyolatinya. Sampai kita dilarang untuk menyolati kaum munafik yang sudah ketahuan kemunafikan. Baik, rahimahullah. Tapi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, ayat ini belum turun. Bapak tahu, Nabi diminta untuk mengimami sholat. Nabi masih mau. Nabi diminta sorbannya untuk dijadikan kain kafannya. Dikasih, Pak. Itu luar biasanya Nabi. Padahal musuh buyutan, musuh dalam selimut. Tapi Nabi begitu santunnya kepada sahabatnya, meskipun pengkhianatannya sudah nyata-nyata gitu, tetap diamalkan. Baik, Rasulullah ini di saat perang Uhud itu Nabi memakai 2 rangkap baju besinya. Berikutnya ini kira-kira gambaran baju besinya. Baju zirah atau baju besi itu bisa jadi lempengan besi, memang bisa juga rantai-rantai yang dijalin sedemikian rupa menjadi baju. Jadi lebih fleksibel, ya kan? Dan berpori gitu, tapi kekuatannya bagus gitu untuk menangkal. Maklum teknologi zaman itu belum ditemukan yang namanya teknologi karbon, belum ditemukan teknologi sekarang udah banyak banget, Pak. Yang tidak yang anti peluru itu kan, teknologinya sudah jauh lebih canggih. Zaman itu masih teknologi sampai di situ gitu. Ya, oke. Berikutnya, sewaktu Rasulullah memasuki kota Makkah di hari pembebasan kota Makkah, yaitu Futuh Makkah, beliau memakai topi besi. Ini topi besinya. Kemudian ditunjukkan orang kepadanya, ini Ibnu Khattal bersembunyi di dinding Ka'bah disebabkan takut. Nabi bersabda, bunuhlah dia. Ini hadisnya dari Anas bin Malik lagi. Oke. Ada catatan di sini. Sebenarnya terjemahan topi besi tersebut kurang tepat. Sebab yang dimaksud topi besi di sini adalah rantai besi yang dijalin rapi. Kayak tadi tuh baju zirah ini bisa jadi yang berlubang sebenarnya, rantai-rantai yang di susun begitu menjadi baju ya. Jadi topinya bukan topi padat begini, bukan kayak helm gitu, bukan, tapi rantai-rantai besi yang kemudian dijadikan sebagai topi gitu ya. Baik, lalu dijalin rapi, dibuat dengan ukuran kepala, kemudian dipasang di dalam kopiah. Itu yang dimaksud sebagai topinya Nabi ketika Futuh Makkah. Ibnu Khattal itu siapa? Di sini disebutkan. Kok Nabi, saya sering sampaikan bahwa Nabi masuk kota Makkah tanpa setetes darah tertumpah. Secara umum Nabi tidak balas dendam. Tapi ada 4 orang yang dikecualikan. Ini yang luar biasa, memang udah dedengkotnya Makkah, kira-kira gitu. Ini siapa dia antaranya ini? Namanya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ialah seorang dari 4 penjahat yang amat memusuhi Islam dan tidak mendapatkan pengampunan umum dari Rasulullah SAW. Yang secara umum kan mendapatkan pengampunan ya Pak ya. 4 orang ini dikecualikan, mereka tetap diambil tegas, hukuman tegas. 3 lainnya ialah Huwairith bin Nuqaid, Abdullah bin Abi Salh, dan Muqais bin Sobabah. Satu lagi Ibnu Khattal. Namun sebelum dieksekusi, Abdullah bin Abi Salh, satu di antara 4 orang ini, masuk Islam. Dengan demikian Abdullah bin Salh kemudian selamat dari hukuman. Jadi 3 saja yang dihukum mati gitu ya. Di saat perang, di saat Futuh Makkah. Tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriah. Sekarang kita ngitung waktu, Pak. Nabi perang Uhud tadi perang tahun ketiga. Abdullah bin Ubay bin Salul sudah berkhianat, menggembosi pasukan 300 orang. Tahun ke-5 terjadi lagi perang namanya perang Bani Mustaliq. Saat perang Bani Mustaliq ini Abdullah bin Ubay sesumbar. Orang yang paling mulia di antara kalian ini, dia menunjuk dirinya sendiri. Akan mengusir setelah perang ini, akan mengusir orang paling hina di antara orang Mekah. Yakni Muhammad, kurang ajar banget. Keterlaluan orang. Sampai gedek banget Pak. Yang gedek bukan orang lain, anaknya sendiri.
Ini informasi didengar oleh Nabi, di delik sandinya Nabi menyampaikan informasi itu pas lagi ada Umar bin Khattab. Ya Rasul, ya Umar bin Khattab, biarkan saya memancung kepalanya. Kata Nabi, jangan Umar. Kalau saya biarkan engkau memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul, apa kata dunia? Nanti orang berpikir, musuh-musuh Islam akan berpikir bahwa Nabi Muhammad itu sosok yang bengis. Jangankan musuhnya, sahabatnya aja dipenggal. Kan gitu. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul kan Islam. Meskipun berkhianat, gitu kan, meskipun munafik, gitu ya. Tapi kan Islam dia gitu. Maka Nabi kemudian melarang Umar bin Khattab untuk memenggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ini informasi terdengar oleh anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah anaknya Abdullah bin Ubay ini adalah sosok anak yang taat beragama, tapi juga hormat patuh kepada orang tuanya. Satu sisi agamanya sangat kuat, sisi lain dia juga hormat kepada orang tuanya. Nah, ketika kemudian dapat informasi, ada seliweran informasi ayahnya akan dipenggal oleh Umar begitu. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Ubay tadi, datang kepada Nabi, ya Rasul, benarkah engkau menyuruh orang untuk memenggal kepala ayah saya? Kata Nabi, enggak. Umar kemarin berniat seperti itu, tapi saya udah larang. Enggak, saya perkenalkan gitu. Apa kata dunia? Bahasanya begitulah kira-kiranya. Kata anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, ya Rasul, kalau engkau izinkan orang untuk memenggal ayah saya, memenggal kepala ayah saya, jangan izinkan siapapun, biarkan saya yang memenggal ayah saya, katanya. Sebab kalau yang memenggal kepala ayah saya orang lain, saya anak, betapapun itu bapak saya akan balas dendam. Gitu. Salah benar bapak saya, kira-kira gitu. Saking taatnya kepada orang tua, Pak. Tapi kalau saya yang memenggal kepala ayah saya, nggak ada yang protes. Gitu. Keluarga nggak bakal ada protes. Karena memang durhakanya luar biasa sudah, congkaknya luar biasa. Jadi ini ancaman anaknya kepada ayahnya. Itu betapa seorang anak taat patuh kepada orang tua, iya, tapi dia mendahulukan agamanya. Sampai dia sendiri biarkan. Nabi, enggak, saya maafkan, selesai. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu, Pak. Luar biasa ya. Nah, pengkhianatan yang luar biasa itu Nabi maafkan tadi saya sampaikan ketika kemudian beberapa waktu kemudian Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Tadi si anaknya tadi yang minta kepada Nabi, ya Rasul, saya punya dua permintaan. Satu, kan taat banget agamanya, Pak. Anak muda taat banget agamanya gitu. Satu, kalau saya mohon keikhlasanmu untuk memberikan sorbanmu, saya jadikan sebagai kain kafan ayah saya. Satu. Kalau kita, Pak, modelannya kurang aja. Musuh buyutan dalam selimut. Bertahun-tahun jadi penggembos. Udah pernah di perang Uhud berkhianat, di perang Bani Mustalik berkhianat gitu kan. Masa ia mau dikasih? Ya kan? Nabi enggak kasih. Yang kedua suruh diminta untuk ngimami sholat. Mau. Coba kebayang ya kan. Kalau kita 7 turunan gue nggak maafin. Gitu. Ya, Nabi mah enggak, Pak, lapang aja dadanya gitu. Yang gedek Umar, ya Rasul pengkhianat, masa sih masih dihayani juga? Jangan gitu. Umar ternyata benar, Pak. Nanti setelah Nabi kemudian mengimami sholat, belakangan turun ayat, jangan berdiri di hadapan orang munafik selamanya setelah itu. Maka setelah itu kemudian kita berlaku nih, kalau orang pengkhianatannya sudah luar biasa gitu, besok dia meninggal nggak usah ikut sholatin. Karena sudah ada adanya, sudah ada larangannya. Kalau Nabi masih boleh karena masih belum ada larangan saat itu. Baik, poin akhirnya adalah tentang ini ya, tentang Nabi. Kebayang, Pak, karena Nabi sosok yang memaafkan, cinta damai begitu. Maka pada tahun ke-8 Hijriah Futuh Mekah. Perang Uhud tahun kedua. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, perang Bani Mustalik tahun kelima. Kalau nabinya bengis, nggak mau maafkan itu. Cuma 8 tahun dari pertama. 3 tahun kemudian nggak bakal ada orang berjuang bersama Nabi. Ini ternyata di saat Futuh Mekah Nabi bisa mengumpulkan pasukan 10.000 pasukan. Dari cuma 300 saat perang pertama, Pak, tahun kedua, tahun ke-8 sudah mampu mengumpulkan 10.000 pasukan. Itu betapa Nabi pendekatan personalnya luar biasa, arif bijaknya luar biasanya, kemudian sehingga kemudian orang rela berjuang untuk
bersama dengan Nabi menegakkan agama. Mudah-mudahan kita dapat hikmahnya dari sini, kita menjadi orang yang lebih santun, lebih arif, bijaksana, toleran kepada siapapun dan menghargai siapapun. Insya Allah menjadi pribadi yang sangat cinta damai, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.